Halo semuanya, selamat datang di tutorial singkat tentang collaboration tools. Di sini, kita akan belajar tentang alat-alat yang memudahkan kita bekerja dalam tim, seperti mengirim pesan lewat Gmail, tutorial menggunakan Google Drive, tutorial menggunakan Google Docs, tutorial menggunakan Google Sheet, dan tutorial menggunakan Google Slides, agar kamu bisa berkolaborasi dengan tim dengan lebih efektif dan produktif. Hai, aku Meta. Aku akan membahas tentang email. Meskipun terlihat sederhana, email merupakan kunci utama buat masuk ke dalam tools untuk berkolaborasi dengan tools lainnya. Hal pertama yang harus kamu lakukan tentunya masuk ke halaman browser yang biasa kamu gunakan di perangkat kamu. Klik icon Google Apps di pojok kanan atas. Dari semua menu yang muncul, pilih icon Gmail untuk membuka layanan Gmail. Kemudian, login menggunakan akun Google kamu. Jika berhasil masuk, klik tombol kompos untuk membuat pesan email baru. Di bagian ini, tulis alamat email penerima pesan. Kemudian pada bagian subjek, isi dengan gambaran penting tentang pesan kamu. Klik area kosong ini untuk memulai menulis pesan yang kamu ingin sampaikan kepada penerima pesan. Jika sudah siap, klik tombol send untuk mengirim pesanmu. Klik menu ini untuk memastikan pesanmu terkirim. Hai, aku juga. Setelah itu, aku akan lanjut dengan Google Drive. Ini tempat kita menyimpan dan berbagi file secara online. Nanti aku tunjukin gimana cara upload, atur folder, dan share file ke tim. Langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama, akses browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome untuk mengaksesnya. Kemudian ketik Google Drive, lalu klik Google Drive untuk masuk. Setelah masuk, kita akan dihadapkan dalam tampilan Google Drive. Untuk membuat folder, di kiri atas terdapat X new dengan ikon plus untuk menambahkan foldernya. Kemudian ketik nama folder yang akan dibuat. Misalnya di sini literasi digital. Lalu klik create untuk membuat foldernya. Setelah itu kita akan membuat file di dalam folder literasi digital dengan klik ikon plus dengan teks new untuk menambahkan file tersebut, lalu pilih file yang akan diupload ke dalam Google Drive. Kemudian tunggu waktu uploadnya sampai selesai. Setelah itu, file yang diupload akan tampil di dalam folder tersebut. Di sini misalkan saya menambahkan gambar dengan format PNG. Untuk berbagi folder, kita bisa klik di bagian kanan folder, klik menu, kemudian share, kemudian klik hak aksesnya. Siapa saja yang akan bisa mengakses Google Drive folder yang kita buat tadi. Yang kita atur untuk role-nya yaitu dapat 3 role atau peran. Yang pertama viewer atau penonton, yang kedua komentator untuk berikan komentar
pada file-file di dalam folder tersebut. Yang terakhir ada editor yang nantinya dapat mengubah, membuat, dan menghapus file yang ada di dalam folder tersebut, yang istilahnya mengorganisasi. Pilih sesuai kebutuhan kalian, kemudian klik copy link untuk menyalin tautan. Hai, aku Ruswanda dan aku akan bahas tentang Google Docs. Buat kalian yang sering kerja bareng dalam satu dokumen, Google Docs pasti udah nggak asing. Di tutorialku, kita bakal lihat bagaimana cara edit bareng, kasih komentar, dan lihat revisi secara real time. Di tutorialku Google Doc kali ini kita bakal lihat bagaimana cara edit bersama, kasih komentar, dan lihat version di Google Doc. Oke, yang pertama bagaimana cara edit bersama di Google Doc. Klik menu icon share yang ada di atas. Lalu yang general access-nya kita ganti yang hanya with the link. Ini juga kita ganti ke editor. Lalu klik copy link dan done. Lalu link tadi kalian bisa share ke grup kalian dan otomatis teman kalian akan bisa mengerjakan tugas secara bersama di Google Doc. Oke, yang kedua, bagaimana cara kasih komentar di Google Doc. Klik menu icon komentar di atas. Lalu kalian ketikkan komentarnya di sini. Lalu kalau sudah, klik menu komen. Lalu yang ketiga, cara lihat version atau menggantinya. Klik file, lalu version history, klik nama current versionnya ini, kalian bisa ganti. Contohnya version 3 gitu ya, kita gantinya. Lalu klik menu save. Ya, sudah otomatis akan keganti versionnya. Hai, aku Putri. Di sini aku akan jelasin tentang Google Sheet. Ini cocok banget buat kalian yang sering kerja bareng dengan data dan tabel. Kita juga bisa atur apakah mereka boleh melihat, komen, atau edit file. Gampang banget buat kalian yang kerja secara real time. Bagian pertama, membuat dan membagikan sheet. Pertama, buka Google Sheets lewat browser di sheets.google.com. Yang kedua, klik tombol blank atau gunakan template yang sudah tersedia. Yang ketiga, setelah file terbuka, beri nama dokumen di bagian kiri atas. Untuk mulai berkolaborasi, klik tombol share di kanan atas. Masukkan email rekan kerja yang ingin kamu undang, lalu atur izin mereka sebagai viewer hanya bisa melihat. Kemudian komentar bisa memberikan komentar, dan editor bisa mengedit data yang dibagikan. Centang opsi notify people agar mereka menerima email undangan. Kemudian bagian kedua, fitur kolaborasi secara real time. Yang pertama, saat kolaborator membuka file, kamu akan melihat inisial atau foto profil mereka di pojok kanan atas. Kamu bisa melihat perubahan mereka secara real time. Yang ketiga, gunakan fitur komen untuk memberikan masukan tanpa mengubah data langsung. Kemudian yang keempat, gunakan fitur chat jika sedang online bersamaan. Bagian ketiga, riwayat revisi dan keamanan. Pertama, klik file, kemudian version history, kemudian see version history untuk melihat perubahan yang telah dibuat. Yang kedua, kamu bisa mengembalikan ke versi sebelumnya jika terjadi kesalahan. Kemudian yang ketiga, untuk menjaga keamanan, jangan bagikan file dengan akses publik kecuali memang diperlukan.
Aku Rahman, dan aku akan tunjukin cara pakai Google Slides buat presentasi kelompok atau kerja tim. Terus ini sangat praktis. Kita bisa buat slide, desain bareng, dan akses dari mana saja. Sebelumnya, apa itu Google Slide? Google Slide adalah aplikasi presentasi berbasis cloud dari Google. Mirip seperti Microsoft PowerPoint, tapi bisa diakses secara online, gratis, dan memungkinkan kolaborasi secara real-time. Untuk mulai menggunakan Google Slides, cukup buka browser dan masuk ke slides.google.com. Pastikan kamu sudah login dengan akun Google. Dan ini adalah tampilan utama dari Google Slide. Di sini kita punya area slide. Sidebar sebelah kiri untuk navigasi dan menu toolbar di bagian atas. Gunakan tombol tampilan untuk memilih format slide dan tema untuk mengubah desain keseluruhan presentasi. Untuk menambahkan teks, klik 2 kali di kotak teks. Mau tambah gambar, klik sisipkan lalu gambar, dan kamu juga bisa memasukkan video dari YouTube. Google Slide juga mendukung drag and drop, jadi kamu bisa atur elemen dengan mudah. Fitur unggulan dari Google Slide adalah kolaborasi. Klik tombol bagikan di kanan atas untuk mengundang orang lain untuk mengedit atau melihat presentasimu. Terakhir tapi nggak kalah penting, aku akan bahas tentang Google Meet. Ini adalah alat video conference dari Google yang bisa kita pakai buat para online. Aku bakal tunjukin cara buat meeting, kirim link, dan beberapa fitur penting kayak share screen. Pertama, masuk ke browser yang biasa kamu gunakan, lalu kunjungi website Google Meet. Kemudian, masuk dengan akun Google kamu. Jika berhasil masuk, pada halaman utama, kamu akan melihat 2 opsi utama, yaitu New Meeting untuk membuat rapat baru dan Enter a Code untuk masuk ke rapat menggunakan kode. Pada opsi New Meeting, ada 3 pilihan menu, yaitu untuk membuat link rapat, untuk langsung memulai rapat, untuk membuat jadwal rapat. Jika rapat berhasil dibuat, salin link rapat ke peserta rapat. Untuk bergabung pada rapat, kamu juga bisa memasukkan kode rapat di halaman utama Google Meet. Ini berguna untuk akses mikrofon dan kamera jika dibutuhkan. Kemudian, klik Join Now. Ada beberapa fitur utama untuk berkolaborasi di Google Meet. Fitur chat berguna untuk mengirim pesan selama rapat berlangsung. Fitur Raise Hand berguna untuk meminta giliran berbicara. Fitur Reaction berguna untuk memberi reaksi selama rapat berlangsung. Share Screen berguna untuk membagikan materi rapat. Dan ada beberapa pilihan seperti yang tertera pada video. Sekian tutorial tentang collaboration tools. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan bisa langsung kamu terapkan dalam proyek tim. Terima kasih sudah mengikuti dan selamat berkolaborasi dengan tim kamu.